ritual tiwah itu bagi masyarakat kami suku Dayak itu penyucian roh atau lihat keharingan kembali kepada Roning Hatala Sang Pencipta. Ya, nama saya Susilo, selaku rohaniawan pelaksanaan tiwah di Desa Tilengkereng pada saat ini. Tiwah itu terjadi pada zaman dahulu kala, yaitu di pantai Danum Sengiang itu asal mulanya. Ada tiwah suntu raja tertolong bulau, itu asal muasalnya. Kemudian dari situ diturunkan oleh Roning Hatala orang-orang yang mengajarkan tiwah di pantai dan Polen ataupun di dunia nyata ini. Ada hal yang lebih penting itu pertama keluarga, kemudian ada rohaniawannya. Ya. Kalau Sepundu itu tempat mengikat hewan korban, itu pun juga memiliki makna tersendiri di dalam ajaran hidup haringan. Kemudian kalau sandung ataupun tambak itu ya tempat terakhir ataupun rumah terakhir haringan. Kita tahu di tiwah itu ada yang namanya kita harus menggali tulang itu yang kita antarkan ke tambak. Untuk ritual tiwah itu, kalau kebiasaan kami di sini ini 3 bulan kurang lebih itu, hingga awal ada kegiatan-kegiatan ritualnya, ada mapundok sahur tiwah, kemudian ada kegiatan gotong royong untuk kelengkapan pelaksanaan ritual tiwah itu. Dia betul tahu dari sepeda malang dia mahaga di bara umai apa apa ya rak ni nang apa arab na pira ka tunda jiwa dia peduli tulang je uyuh ka. Ya, itu kalau berbicara tentang itu ya jelas-jelas kalau dari pihak keluarga itu pasti ada persiapannya. Persiapan itu berupa ada usaha yang lancar, ada kesepakatan kebersamaan dengan keluarga yang lain. Tidak semestinya tergesa-gesa, kalau ya harus ada perencanaan yang matang. Saya nama Ilin, saya selaku ketua pelaksanaan upacara ritual tiwah kami. Ya. Saya anak dari almarhum, dari 5 saudara yang laki-laki dan 3 saudara perempuan. Kalau sosok ayah ya sulit kami bayangkan rasanya ya, karena dia memperjuangkan kami ini, memeliharakan kami, menghidupkan kami itu dari kecil pada waktu zaman kemiskinan, kesusahan waktu itu ya, apa saja. Tapi beliau dengan apa adanya ya bisa menghidupkan kami ya, itu artinya kan.
pelestarian budaya itu ya salah satu cara untuk memperlihatkan kepada generasi-generasi muda bahwa bermacam-macam cara tradisi, bermacam-macam bentuk budaya dari orang dulu. Kemudian untuk melestarikan kegiatan ini ya harus ikut berpartisipasi sebenarnya itu, untuk terlibat ikut dalam pelaksanaan perencanaan, ikut dalam kegiatan melihat kegiatan tiba. Itu salah satu cara untuk mempertahankan pengetahuan generasi muda tuh. Tidak seperti zaman sekarang yang mudah aja dan usaha sisi. Bahkan kami itu kan kalau kami itu kan nih seringnya hidup di hutan Pak, bersama Bapak itu berusaha bersama-sama itu kan. Nah, dengan keadaannya demikian Bapak tetap saja berusaha ya supaya kami dapat bertahan hidup. Untuk pelaksanaannya, kalau yang bersifat ritual itu memang jelas ada perkembangan perubahan. Kalau mengenai kebutuhan ritualnya itu, umpamanya hewan-hewan korbannya itu yang lebih yang begitu pesat peningkatannya dari dulu tuh. Ada dulu kan ya sudah aja. Nah, sekarang ini tergantung pada kemampuan sang peserta bagaimana maunya. Kami mengharapkan kepada anak cucu kami ya, ikutilah kami sebagai orang tuanya ini bagaimana dalam memperhargai orang tuanya, ayah dan ibunya ya, karena kami tahu juga merasakan bagaimana kami juga memperjuangkan kakek mereka akan seperti itu. Tapi kami harapkan kepada anak cucu kami lah lanjutkanlah bagaimana apa yang kami laksanakan sebelumnya seperti itu, bahkan kalau boleh itu lebih daripada kami itu ya.
kami mengharapkan kepada mereka juga dalam seperti upacara-upacara seperti ini, karena kami juga banyak yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen ya. Dalam penonton upacara ini kan laksanakanlah untuk dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa kepada kedua almarhum kami, semoga mereka di tempat di desa yang baik, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang apalah. Harap untuk sama-sama menjaga, melestarikan, ikut serta dalam kegiatan, hadir sama-sama menjaga ya, menjaga kegiatan ritual itu supaya berjalan lancar. Itu saja. Ritual tiwah itu ada terbagi beberapa bagian yang memang bagian intinya pokoknya itu ada yang namanya mempedeng pasang sawah bulu, baik itu di tanah ataupun di rumah. Kemudian dilanjutkan ada menggali tulang, kemudian ada yang namanya bahasa sininya mengeceng itu, kemudian ada yang namanya penapesan, memasukkan peti jenazah atau tulang belulang itu ke sandung ataupun ke tabak, itu tahapannya. Ya, kami juga mengharapkan terutama untuk saudara-saudara kami yang beragama Hindu Karingan ya, harusnya bisa melaksanakan upacara kematian yang terakhir bagi umat Hindu yang seperti ini ya, semuanya seperti itu. Semoga mereka bisa melaksanakan dengan baik-baiknya, harapan kami itu.